Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun malam dimanapun kalian berada. Saya Bimo Kusuma Putra Wicaksono dan Panji Hanson Kaprivanoisa dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan membahas atau mereview salah satu film anime yang berjudul Violet Evergarden Eternity and the Auto Memory Doll. Kalau begitu, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke video pembahasannya. Cerita dari anime ini berpusat di sekitar para boneka atau doll, yaitu orang-orang yang pada awalnya dipekerjakan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Onlan demi membantu istrinya yang buta bernama Molly untuk menulis novelnya. Pada masa sekarang, istilah tersebut merujuk kepada pekerjaan menulis untuk orang lain atau dengan istilah bahasa Inggrisnya itu adalah ghostwriting. Cerita ini mengisahkan perjalanan Violet Evergarden, seorang gadis yang dididik sebagai alat perang. Setelah perang usai, Violet bekerja sebagai doll atau boneka penulis surat yang mencoba untuk membaur di tengah kehidupan masyarakat setelah perang usai, sekaligus mencari jati diri serta tujuan hidupnya yang sebenarnya. Film ini berawal dari diperlihatkannya seorang wanita yang sedang pergi menuju suatu tempat di mana kliennya berada. Kita sebut saja wanita tersebut adalah Violet Evergarden dan kliennya yang bernama Isabella York. Isabella York merupakan wanita yang dipaksa oleh orang tua angkatnya untuk mengikuti pelatihan sekolah elit putri agar ia bisa bersikap seperti layaknya putri kerajaan saat hari debutante tiba. Namun Isabella merasa sulit menyesuaikan dirinya dengan kehidupan bangsawan, karena menurutnya kehidupan kaum elit tersebut membuatnya merasa terkekang dan tidak bebas, dan juga membuatnya merasa kesepian. Setelah sampai di tempat, Violet lantas menghampiri kamar Isabella. Awal pertemuan di antara keduanya masih terasa canggung karena sikap Isabella yang seakan-akan tidak menyukai keberadaan Violet yang bersikap seperti orang sok penting. Sampai akhirnya Isabella menyadari bahwa tangan Violet bukanlah tangan asli, melainkan tangan palsu yang terbuat dari adamantin. Dan setelah kejadian tersebut, Isabella pun kemudian pergi meninggalkan Violet. Scene berpindah ke kantor pos CH. Di sana kita dipertemukan lagi dengan karakter yang tidak asing, yaitu Claudia Hodgins, Catelia Baudelaire, dan Benedict Blue. Mereka tampak terkejut dengan permintaan keluarga bangsawan York terhadap Violet untuk membantu mengawasi anak angkat mereka, yaitu Isabella, yang sedang mengikuti kelas elit putri bangsawan selama 3 bulan penuh. Keesokan harinya di sekolah putri bangsawan, kita diperlihatkan suasana sekolah yang memperlihatkan sikap setiap siswi yang elegan dan layaknya seorang putri kebangsawanan. Namun Isabella memulai harinya dengan perasaan yang malas dan tidak sungguh-sungguh. Tapi Violet terus membimbingnya. Beberapa pelatihan dasar dilalui oleh Isabella sampai Miss Lancaster のサロンですよね。最小家のランカスター、貿易王のヨーク、同じくドロッセルに連なる家として。おそばを離れて申し訳ありませんでした。君を見てると自分が惨めになる。Kemudian Violet dan Isabella memiliki waktu berbincang dan menceritakan mengenai latar belakang mereka. Isabella mengatakan bahwa ia merupakan gadis gelandangan yang tidak memiliki apa-apa, yang kemudian diadopsi oleh keluarga bangsawan yang bernama York.
dan juga memiliki adik angkat yang bernama Taylor. Sedangkan Violet adalah anak yatim piatu yang sedari kecil sudah bertempur di medan perang. どこかの王族って言われても疑わないよ。私は孤児です。 Melalui perbincangan tersebut, hubungan di antara kedua tokoh ini pun menjadi jauh lebih akrab. もし教育に関わる必要最低限以外のことは話さないようにとおっしゃいましたので。 Ketika sedang tertidur, Isabella memimpikan kembali tentang masa lalunya bersama adiknya. はい、テイラー。 Isabella terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Singkat cerita, hari pelatihan dan pun tiba. Isabella melakukan pelatihan tersebut bersama Violet yang mendampinginya. Namun, Isabella sempat ragu dengan kemampuannya dalam berdansa. Tapi, Violet menuntunnya bagaimana cara untuk 無駄 berdansa. な力を抜き指揮に従うことです。 Hari-hari pelatihan berlalu. Sampai akhirnya hari debutante pun tiba. これはお父様からです。デビュタントでこれらを着用するよう Violet に berdandan layaknya seorang pria, sedangkan Isabella yang berdandan dan juga berpakaian layaknya seorang putri bangsawan. Minna 君を見てるよ。おかしいところがありますか？違うよ。 Namun, sebelum acara debutante itu dimulai, Isabella berpesan satu hal kepada Violet. ねえ、そばを離れないでね。はい、お約束します。 Kemudian, Isabella pun mengucapkan terima kasih kepada Violet. バイオレット、ありがとう。 Hari debutante itu pun berakhir dan juga berjalan dengan lancar. Kemudian, Violet pun malamnya pamit kepada Isabella karena kontraknya yang sudah berakhir. Namun, Isabella meminta kepada Violet untuk membantunya membuat sebuah surat terhadap adiknya yang bernama Taylor Bartlett. Isabella juga menceritakan tentang masa lalunya, bagaimana ia bisa terpisah dari adiknya dan berakhir di sekolah putri elit ini. Bahkan ia pun memberitahu kepada Violet bahwa nama aslinya bukanlah Isabella York, melainkan Amy Bartlett. Bahkan dirinya pun tidak pernah diizinkan oleh orang tua angkatnya untuk menjenguk adiknya Taylor ini. 会うことも許されていない。 Setelah mengetahui perasaan dari Isabella tersebut, Violet menawarkan kepadanya untuk menuliskan surat kepada Taylor secara langsung, sehingga semua perasaan yang ingin disampaikan oleh Isabella dapat tersampaikan kepada Taylor melalui surat yang dia tulis. Taylor, Scene berpindah di panti asuhan tempat Taylor berada. Di sana kita diperlihatkan bahwa surat yang sebelumnya ditulis oleh Isabella telah disampaikan langsung melalui Benedict. Kemudian isi surat pun dibaca. これはあなたを守る魔法の言葉です。
エイミー、ただそう唱えてだとよ。Taylor pun menangis terseduh-seduh karena kakaknya yang sudah terpisah dengannya selama beberapa tahun terakhir kembali terhubung melalui surat singkat tersebut, dan itulah akhir dari bagian pertama story Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memory Doll, Isabella Story. Dakara Taylor. Cerita yang kedua, yaitu kita berpindah ke sudut pandang Taylor. Cerita ini juga dimulai dengan Taylor yang sudah melarikan diri dari panti asuhan kerajaan Drossel ke Leiden untuk mencari perusahaan jasa menulis surat, yaitu Pos CH, tempat Violet bekerja. Secara kebetulan, di tengah jalan ia melihat ada pengantar surat yang sedang mengantar surat ke rumah-rumah dan lalu mengikutinya sampai ke perusahaan Pos CH. Sesampainya di sana, Taylor memperkenalkan dirinya dan bertemu dengan para doll dan juga Benedict yang saat itu ada di ruangan. 私テイラー・バートレット Mengetahui bahwa anak tersebut bernama Taylor, Violet lantas menghampirinya dan menanyakan apa yang diinginkannya. Ia ingin memohon untuk memagang di sana. Sedari ia menerima surat dari kakaknya melalui Benedict, ia merasa bahwa pekerjaan seorang pengantar surat selalu memberikan kebahagiaan kepada orang yang menerima suratnya. Keinginannya pun sempat ditolak. Namun karena Violet juga yang memohon, Hodgins tidak dapat menolaknya. もうお金も残ってないんだ。とはい私からもお願いします。え、バイオレットちゃん。私の友人の大切な妹さんなのです。 Karena dia kembali teringat pada saat pertama kali Violet memohon permintaan untuk menjadi doll di perusahaannya dengan tekad yang kuat. 返すにしてもしばらくは時間がかかるかな。問い合わせたりしないとだし。では、その間だけでもバイオレットちゃんに面倒を見てもらう。 Akhirnya Taylor pun diizinkan untuk magang di perusahaan tersebut sebagai pengantar surat. Di hari pertamanya sebagai pengantar surat, Taylor nampak kesulitan dan tidak bisa mengikuti Benedict dengan baik. 来電種ミール地区アレクサンドル通り2125番。 Sin berpindah ke kamar baru Taylor. Di sana ia menceritakan mengapa dirinya kesulitan dalam menemui alamat karena ia masih belum bisa membaca huruf dan juga tulisan. Dan biasanya surat-surat yang sampai kepadanya dibacakan oleh suster yang merawatnya selama ia di panti asuhan. Mendengar hal tersebut, Violet menawarkan diri untuk mengajarinya cara membaca agar bisa menjadi pengantar surat yang hebat. 私が字を教えて差し上げます。本当？はい。明日から一緒に訓練して。 Esoknya, Violet dan Taylor mengirim surat ke masing-masing alamat tujuan yang tertera pada surat. Violet juga sekaligus mengajari Taylor bagaimana membaca alamat-alamat tersebut. Namun, saat di tengah pengiriman surat, テイラー様。 mereka pun tersiram genangan air dan kemudian pulang untuk membersihkan diri. Selesai mereka berdua mandi, Taylor pun bertanya kepada Violet mengenai kondisi kakaknya pada saat ia menemuinya.
Kemudian Violet pun bertanya kembali kepada Taylor, mengapa ia menginginkan sekali bekerja sebagai pengantar surat. Taylor menjawab bahwa ia menyukai pekerjaan ini sejak Benedict menyampaikan surat kepadanya yang berupa kenangan masa lalunya bersama Amy Bartlett, atau yang sudah kita kenal sekarang sebagai Isabella York, yang sudah ia lupakan. Ia merasa jika dirinya bekerja sebagai seorang pengantar surat, ia dapat membawakan kebahagiaan bagi orang lain, sama seperti yang dilakukan Amy pada saat itu kepada dirinya. エイミー、私も幸せを運ぶ人になりたい。 Kemudian Violet menawarkan Taylor untuk menuliskan surat kepada Isabella. Namun ia ragu karena dirinya juga masih belum bisa menulis. Tetapi Violet mengatakan bahwa ia akan membantunya menulis surat untuk kakaknya dan juga sekaligus temannya, Amy Bartlett atau Isabella York. Esok harinya, Violet menemui Hodgins bersama Taylor untuk memohon bantuan mengirimkan surat Taylor kepada kakaknya, Amy Bartlett. 手紙の配達をお願いしたいのです。 Namun, sayangnya mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Amy atau Isabella sekarang. Benedict pun sempat menolak permintaan tersebut karena dirasa tidak mungkin mencari alamat tanpa petunjuk. Tetapi karena Taylor sangat memohon kepadanya, ia pun menuruti permintaannya dengan memberikan satu syarat. Nenekに届けたいんだ。届かなくていい手紙なんてねえからな。その代わり一つ条件がある。 Setelah pencarian yang cukup panjang, Benedict pun akhirnya menemukan lokasi pasti keberadaan dari Isabella York atau Amy Bartlett. あんた宛てに手紙が来てたわよ。 見つけた。 Kemudian Taylor dan Benedict bersiap-siap untuk pergi menuju alamat Isabella berada dan juga berpamitan kepada rekan kerjanya. 出て行っておいでね、テイラーちゃん。行くか。バイオレット。はい。ありがとう、バイオレット。 Lalu mereka pun berangkat menggunakan kendaraan baru yang sebelumnya Benedict minta kepada Hodgins. Mereka berdua pun sampai pada suatu rumah yang sangat besar yang merupakan kediaman dari Isabella York. Dan kemudian mereka pun menunggunya keluar melalui pintu belakang. Dan setelah itu, Benedict pun datang menghampiri Isabella untuk memberikan surat dari Taylor, adik angkat dari Amy Bartlett yang sudah terpisah darinya selama bertahun-tahun. 私宛ての。確かにイザベラ、いやエイミー・バートレット。
テイラー・バートレット。嘘。テイラー・バートレット、エイミー・バートレットの妹です。僕の妹。おはよう、テイラー。手紙はバイオレットが手伝った。そうなんだ。よかった。同じじゃねえか。Benedict pun pamit dan kemudian kembali ke kantor pos CH bersama Taylor. Di tengah perjalanan menuju Leiden, Benedict menanyakan kepada Taylor apakah ia benar-benar tidak ingin menemui langsung kakaknya. Tetapi Taylor menjawab bahwa ia tidak perlu menemuinya sekarang. Ia mengatakan akan lebih baik jika dia menemuinya langsung saat dia sudah menjadi pengantar surat yang hebat. だって郵便配達俺たちが運ぶのは幸せなんだろ。 Film pun diakhiri dengan Isabella yang berjalan membawa surat dari Taylor dengan gaun putihnya, dan juga diperlihatkannya Taylor yang sekarang sudah berada di bawah asuhan keluarga Evergarden. Nah, di setiap film tentu memiliki kelebihan. Kelebihan di film ini adalah film ini bukanlah sebuah film yang berat untuk ditonton atau diikuti ceritanya. Mengapa demikian? Karena movie atau film ini adalah cerita sampingan dari seri aslinya. Selain itu, setiap jalan cerita dikemas dengan sangat rapi. Kita bisa mengerti bagaimana kisah setiap karakter serta plot mereka. Walaupun film ini tidaklah semegap film-film Makoto Shinkai dengan suguhan panorama dan soundtrack yang berlantun di tiap momen penting, film ini tetap mewah dengan gaya Kyoto Animation. Iringan musik yang ringan dan menyesuaikan cerita, latar belakang yang tidak asal gambar, dan mengikuti penggambaran era pertengahan Eropa dengan baik. Karakter-karakter yang ditampilkan mampu membuat drama yang benar-benar bisa menyentuh penonton. Meskipun unsur menulis surat dan jasa doll tidak lepas di anime ini, sebab itulah yang menjadi unsur utamanya. Pesan moral yang disampaikan juga benar-benar mampu menusuk hati penonton lewat kata-kata yang diucapkan. Hubungan kakak adik yang saling menyayangi meski terpisah jauh bisa terhubung hanya menggunakan sebuah surat dengan bantuan Violet dan doll lainnya. Nah, setelah mendengar banyaknya kelebihan dari film ini, sayangnya film ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada film ini adalah
film ini seharusnya memiliki latar waktu yang lebih panjang, namun durasinya disingkat dan akhirnya penuh dengan transisi untuk mempercepat waktu. Ada terlalu banyak flashback juga yang membuat twist tidak terlalu mengejutkan. Karakter Isabella yang kita ketahui telah melalui banyak hal yang menguras hati dalam hidupnya. Jadi tidak tersaji secara keseluruhan pengembangan karakternya. Singkatnya, film ini terlalu cepat sehingga banyak adegan yang kurang memuaskan dan terlalu banyak memiliki flashback yang membuat kurangnya kejutan di dalam film ini, serta pengembangan karakter Isabella yang terlalu cepat sehingga kurang memberikan kesan pada penonton. Nah, itu tadi adalah beberapa review dari kami mengenai film Violet Evergarden, Eternity, and the Autumn Memory Doll. Pada dasarnya, film ini layak untuk ditonton segala usia. Dan karena ini adalah cerita sampingan dari Violet Evergarden, penonton yang sebelumnya tidak pernah mengikuti ataupun menonton Violet Evergarden akan dapat menikmati film ini, karena film ini masih memiliki banyak kelebihan di dalamnya. Film ini akan sangat bagus untuk pecinta film drama, terutama bagi kalian yang menyukai visual dan audio atau soundtrack yang memukau.